Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Denny Majid, di channelnya Denny Majid Channel juga, teman-teman. Dan di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di season kali ini saya mau membahas masalah seputaran asam lambung aja ya, teman-teman. Karena ya masih banyak teman-teman kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini yang perlu kita bimbing ya, kita temani gitu supaya tidak rasa takut atau panik ya, teman-teman. Supaya tidak cemas, untuk menemani aja, sharing aja ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga. Saya doakan semoga teman-teman diberi kesembuhan dan kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan dan bisa aktivitas dan bisa sembuh normal seperti biasa ya, teman-teman. Itu doa saya buat teman-teman yang sudah mensubscribe video saya. Dan yang baru bergabung juga, saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe. Karena subscribe teman-teman itu sangat gratis, tidak bayar, dan juga bisa lebih berkembang lagi video-video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, karena teman-teman apabila memencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru ya, teman-teman. Di sore kali ini saya mau membahas masalah seputar asam lambung, dikarenakan banyak pertanyaan di kolom komentar saya juga, dan di WA juga banyak bertanya. Itu banyak sensasi yang adanya di perut, jadi banyak yang pada panik, pada takut, dan pada cemas ya, teman-teman. Sebetulnya asam lambung ini tidak berbahaya ya bagi kita yang sudah tahu, bagi kita yang sudah mengerti, bagi kita yang sudah paham gitu ya, teman-teman. Buat teman-teman juga, tonton videonya ini sampai habis, jangan di skip supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti ya, teman-teman. Karena asam lambung ini sangat mengganggu buat kita ya, tetapi tidak berbahaya, tapi cukup mengganggu buat kita, aktivitas kita sehari-hari ya, seperti bekerja atau di ya aktivitas kita seperti biasalah gitu, sangat terganggu ya, teman-teman, dikarenakan asam lambung ini. Sebetulnya sih memang tidak berbahaya ya, cuman kalau kita yang belum tahu, kita yang belum mengerti, kita juga yang belum memahami masalah penyakit ini, susah kita anggap penyakit ini berbahaya dan mengganggu. Sebetulnya tidak berbahaya. Maka dari itu kenapa saya bilang tidak berbahaya, mari kita pahami, kita mengerti, dan kita telaah lebih dalam ya, teman-teman. Asam lambung ini tidak berbahaya karena ini penyakit rumahan. Banyak yang bilang, dokter pun bilang, dokter manapun bilang kalau penyakit asam lambung itu tidak berbahaya, tidak bisa membuat kita meninggal ya, teman-teman. Itu dokter aja bisa bilang gitu, apalagi kita ya sebagai manusia biasa yang awam lah gitu. Karena kenapa saya bilang gitu ya, alhamdulillah saya selama 3 tahun mengalami penyakit asam lambung, alhamdulillah bisa sembuh, bisa sehat seperti sekarang ini ya, teman-teman. Kalau memangnya asam lambung itu bisa membuat kita membuat kematian menuju ke sono, bahkan nggak ada youtuber yang sembuh dari asam lambung seperti saya. Banyak mentor-mentor saya, banyak di youtuber yang dari sembuh dari asam lambung ini hampir 90%, 80% lah YouTube penderita asam lambung yang sembuh dari asam lambung menjadi youtuber itu banyak. Seperti contohnya saya ini. Kenapa? Karena asam lambung itu tidak membuat kita meraih kematian gitu ya, teman-teman. Tidak membuat kita bikin mati gitu. Tapi bisa aja, tapi kemungkinan kecil.
dari 100% mungkin apa 1%, apa 0,1 gitu teman-teman. Makanya kita harus menerapkan dan kita harus memahami, kita telaah lebih dalam lagi, kita mengerti penyakit ini. Apabila ada sensasi yang datang di dada, di kepala, di tangan, di pundak, atau di kaki, dari kaki sampai kepala, kita harus memahami bagaimana caranya, ini penyakit apa gitu. Kita bandingkan dari zaman dulu kita sebelum terkena penyakit asam lambung sampai sekarang. Kita sekarang terkena asam lambung gitu teman-teman. Contohnya kita sakit kepala. Zaman dulu kita waktu belum terkena penyakit asam lambung, kita sakit kepala pusing ya teman-teman. Kita anggap hanya sekedar pusing aja. Kita kasih minum, umpama kasih minum obat sakit kepala lah gitu. Itu dalam waktu mungkin hitung jam ya teman-teman, 2 atau 3 jam itu sudah sembuh, sakit kepalanya itu hilang. Itu bagi kita waktu orang yang tidak terkena asam lambung ya teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang lagi mengalami terkena penyakit asam lambung, itu beda lagi teman-teman. Sakit kepala kita itu beda. Kita memikirnya lebih dalam dan lebih jauh lagi teman-teman. Kita memikirkannya itu lama. Jangan-jangan sakit kepala ini begini-begini, jangan-jangan sakit kepala ini tumor atau kanker itu, kok nggak sembuh-sembuh. Seperti itu pemikiran kita yang sedang terkena penyakit asam lambung. Bedanya jauh gitu teman-teman bagi kita zaman dulu, kita waktu belum terkena asam lambung. Maka dari itu kita harus pahami, ini penyakit biasa teman-teman, penyakit rumahan asam lambung. Apabila ada sensasi sakit kepala, kita menganggapnya berlebihan. Kalau kita simple, kita menganggapnya seperti zaman dahulu kita belum terkena asam lambung, ini sakit kepala, minum Bodrek udah selesai, minum obat ini selesai. Kalau memang tidak nyaman kita minum obat-obatan dari obat warung, tinggalin aja teman-teman, jangan kita pakai obat warung. Apa yang cocok buat kita, apa herbal, teman-teman cocok herbal, silakan pakai herbal. Cocok teman-teman misalnya cocok pakai obat-obatan kimia misalnya gitu, silakan lanjutkan. Kalau saya dulu tuh nggak cocok teman-teman ya, dari obat kimia. Herbal saya juga udah coba juga teman-teman, tapi herbal sebagian ada juga yang cocok, ada yang enggak. Tapi setelah saya mengikuti mentor saya ini tanpa obat, tanpa herbal, alhamdulillah saya bisa sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena saya memahami, saya pahami, dan saya cermati, dan saya telaah lebih dalam lagi. Ternyata penyakit ini tidak berbahaya, dan penyakit ini penyakit rumahan, mudah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena saya selalu menjaga 3P nya ya teman-teman. Pola makan, pola pikir, dan pola hidup itu selalu saya jaga. Itu pedoman bagi kita yang terkena penyakit asam lambung teman-teman. Jangan jauh dari 3P ya. Kenapa? Apabila teman-teman udah sembuh atau sembuh total, melupakan 3P, mengabaikan, pasti teman-teman akan kambuh lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalami waktu itu ya teman-teman. Sangat menyepelekan 3P. Saya pikir udah sembuh dari awal saya pertama sembuh dulu kayak gitu. Jadi saya tidak memakai 3P nya lagi ya teman-teman. Saya hajar terus, mau makan ini hajar terus, mau gimana hajar aja. Nggak taunya datang sensasi lagi, tiba-tiba yang nggak enak banget gitu. Dari nol lagi, mulai lagi saya bertahap. Itu cerita saya waktu saya kambuh pertama kali dan kedua kalinya. Saya sempat 2 kali kambuh teman-teman, waktu selama saya mengabaikan 3P. Tapi setelah 1 tahun ini alhamdulillah saya nggak ada sensasi yang datang, nggak ada kambuh gitu ya teman-teman. Karena saya patuh dengan 3P nya, masih tetap menjaga. Walaupun saya udah bisa makan, tetap saya makan.
makan pantangan, tapi saya jaga porsinya dan saya jaga jedanya ya teman-teman. Saya sayangin lambung saya paling saya sayangi, karena saya nggak mau kambuh lagi, terulang lagi ya teman-teman. Sangat mengganggu lah buat kita, untuk lagi mengganggu aktivitas kita atau bekerja atau sehari-hari kita, itu nggak nyaman. Makanya buat teman-teman selalu saya kasih tahu atau dikasih jawaban-jawaban di video saya itu, jaga 3P nya, jaga 3P nya, dan selalu banyak minum air putih hangat. Jangan lupa makan, isi perutnya 2 jam sekali walaupun sedikit ya teman-teman. Apabila kita belum enak makan, kalau sudah enak makan silakan, mau 1 piring asal nggak begal, nggak mual, dilanjut aja. Berarti kalau teman-teman sudah makan normal 3 kali itu udah sembuhnya, udah normal teman-teman. Udah sensasi nggak ada yang datang. Ayo teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menjaga 3P nya. Apabila teman-teman menjaga 3P nya, pasti saya yakin bisa sembuh ya. Dan jangan lupa juga itu pola pikir. Yang kedua, pola pikirnya itu kita harus jaga. Yang pertama, pola makan minum kita harus jaga. Makannya kita teratur, minumnya kita sehari paling sedikit 8 gelas. Itu untuk pola makannya. Dan pola pikirnya kita harus menjaga pikiran kita supaya nggak kemana-mana, supaya nggak memikirkan pemikiran penyakit terus. Kita harus buka pikiran kita harus cari jalan ke depan, harus berpikiran positif. Apa kita mencari hobi-hobi kita atau kita ide-ide kita, supaya kita nggak mikirin penyakit terus ya teman-teman. Jadi kita buka pikiran kita, wawasan kita ke depan, supaya nggak mikirin penyakit terus ya teman-teman. Itu 2, pikiran, jaga pikiran. 3, pola hidup kita harus rajin olahraga. Tidur kita jaga ya teman-teman. Saya dulu tidur itu sampai sekarang tidur tuh nggak pernah malam. Paling malam jam 9, setengah 10 itu paling malam teman-teman. Itu kalau lagi nggak bisa tidur. Saya itu jam 7, setengah 8 kalau udah sholat isya, paling nonton TV sebentar, udah duduk di tempat tidur sambil sender-sender itu setengah berbaring, sambil main HP, apa baru ngantuk main HP atau nggak TV lah gitu sampai lelep tidur. Nah itu tidurnya kita harus jaga, kalau bisa 8 jam semalaman. Jadi supaya lambung kita istirahat ya teman-teman, istirahatnya cukup, supaya tidak bekerja terus semalaman. Makannya juga kita kalau bisa di bawah sebelum maghrib ya teman-teman, jam 7 lah paling telat-telatnya. Itu yang saya terapin. Terus olahraganya juga teman-teman, saya sempetin setiap hari kecuali hujan ya teman-teman. Kalau hujan saya nggak keluar. Kalau nggak hujan itu saya selalu keluar, apa sendiri atau sama anak saya. Nggak mesti lari pagi lah, nggak mesti angkat besi apa angkat berat, cukup jalan sehat lah, jalan biasa, gerakin tangan kayak gitu, angkat tangan, gerak jalan seputaran 2 putaran, nggak usah lama-lama, 15 menit 20 menit cukup. Yang penting kita udah gerak badan, kaki, tangan udah kita gerakin, kepala, leher, supaya otot-otot kita nggak tegang teman-teman. Kenapa kita wajib olahraga? Supaya kita mengendorin otot-otot kita yang selalu kaku, memikirin penyakit terus teman-teman. Kalau kita nggak berolahraga atau mengendorkan otot kita, pada kaku semua. Jadi semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Iya, karena kita memikirkan penyakit ini selalu keras ya, memikirkan terus ya teman-teman. Jadi otot kita pada kaku, jadi lari ke kepala, jadi pusing kepala kita, pundak kita jadi kaku, tangan jadi nyeri, semua macam lah. Maka dari itu gunanya olahraga ya kayak gitu. Jadi untuk pengendoran otot-otot kita yang kaku, yang pada tegang ya teman-teman. Olahraga ya 20 menit lah cukup, muter 2 kali putaran balik.
Terus berjemur teman-teman, apabila teman-teman ada pusing, oleng, keliengan atau lemes ya, kita harus berjemur. Kita harus perlu imun kita ya teman-teman, menjaga imun kita, karena kita memerlukan vitamin D. Vitamin D itu adanya di panas. Kita udah punya vitamin D, tapi kalau nggak ada panas, sumber panasnya, jadi nggak terbentuk vitaminnya, nggak terbentuk imunnya ya teman-teman, untuk menguatkan kita, imun kita, supaya kita nggak lemes, nggak sempoyongan. Itu gunanya berjemur juga buat kita teman-teman, bagi yang menderita asam lambung. Kalau teman-teman udah menerapkan itu semua 3P itu selama 2 bulan 3 bulan, itu pasti ada perubahan. Seperti video saya yang kemarin itu, saya tuh 3 bulan itu menjalani 3P, saya ada perubahan drastis. 3 bulan saya makan udah setengah normal, udah makan udah enak, nggak ada kembung, nggak ada mual, nggak ada begah, makan udah stabil. Kalau kita makan udah stabil, kita makan banyak nggak ada begah, nggak apa-apa, kita stabilin. Jadi sehari 3 kali teman-teman. Itu pengalaman saya waktu terkena asam lambung itu kayak gitu teman-teman. Saya jaga banget 3P nya, pemikirannya. Berat badan kita pasti naik lagi, kita sadari, nggak pakai vitamin, nggak perlu pakai apa-apa teman-teman. Dulu saya berat badan saya itu 68, normalnya dulu 68. Saya terkena asam lambung 3 tahun jadi 54. Coba berapa, hampir 15 kilo saya turun waktu itu teman-teman. Tapi setelah saya 3 bulan membaik, enak makan, enak, nggak ada begah, nggak ada ngap, nggak ada kembung di perut, saya makan udah normal lagi. 3 kali sehari ya teman-teman, itu kayak minum obat. Iya, 3 kali itu saya makan banyak, normal, udah biasa lagi saya makan. BB saya itu pelan-pelan naik dari 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, sampai sekarang 68, mau ke 69 teman-teman. Alhamdulillah naik sendiri masalah berat badan kalau kita udah normal, sembuh ya. Saya tanpa vitamin buat nafsu makan, enggak teman-teman. Saya sembuhnya juga dengan tanpa obat, tanpa herbal, dengan alami. Saya menjaga 3P nya, saya makannya rutin, saya pantang dulu, makanan pantangan itu selama beberapa bulan untuk penyembuhan. Dan minum air putih hangat, saya selalu minum air putih hangat. Saya selama ini nggak ngopi susu, coklat, apalagi soda, apalagi alkohol. Itu saya nggak pernah ya teman. Saya udah tinggalin ya. Kopi, teh. Kalau teh saya masih kadang-kadang suka masih ada sensasi sedikit, tapi kalau lagi bertamu disediain teh ya apa boleh buat ya boleh minum lah gitu. Itu prinsip saya menjaga kesembuhan waktu itu ya teman-teman. Sampai sekarang saya tetap menjaga 3P nya. Alhamdulillah setahun ini tidak ada kambuh-kambuh lagi atau sensasi-sensasi lagi yang datang ya teman-teman. Karena saya sangat menjaga sekali 3P nya. Itu untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan terutama saya gitu. Kalau kita kayak gini sehat, alhamdulillah gitu, sehat terus gini, kita mau ngapain aja bisa, mau aktivitas kerja kayak gini teman-teman, nggak terganggu, mau kemana-mana bisa, kita nggak takut kenapa-napa. Yang penting kita udah yakin, udah makan, udah minum, hangat, angkat, jalan, bismillah gitu. Nah itu prinsip saya selama ini yang saya pegang teguh ya teman-teman, pegang teguh ini ya 3P nya, selalu saya ingat. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini aja sharing saya ya. Ini udah setengah 4. Ini anak sekolah, saya kan lagi tiap hari tuh, tiap sore gini nunggu anak sekolah. Anak sekolah udah mau pulang, udah mau keluar teman-teman, setengah 4 biasanya.
Inilah waktu-waktunya setengah jam saya membuat video. Oke, buat teman-teman yang masih mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga cepat-cepat diberi kesembuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan lagi seperti semula, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas lagi seperti biasa, sembuh lagi, sehat lagi, dan bisa mencari rezeki buat anak istri di rumah ya teman-teman. Dan doain saya juga supaya saya kuat terus, sehat terus ya teman-teman, biar kita bisa sharing masalah penyakit asam lambung. Saya bisa membuat video untuk menemani teman-teman lah, untuk menemani teman-teman yang sedang terkena asam lambung ini, bukannya untuk menggurui atau bukan ya teman-teman. Saya ini juga berkali-kali saya udah bilang, saya ini bukan siapa-siapa, ini saya bukan dokter, bukan siapa-siapa, saya orang biasa yang pernah mengalami penyakit asam lambung beranxiety psikosomatik selama 3 tahun ya teman-teman. Itu aja teman-teman video saya, sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.